Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupan Anda, mungkin hari-hari ini Anda merasakan bahwa kehidupan Anda begitu berat, beban yang harus Anda tanggung, sepanjang kehidupan Anda begitu menyiksa Anda. Pemirsa, saya mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan bintang tamu dan narasumber yang memiliki kisah hidup yang luar biasa, yang rindu untuk membagikan kisah hidupnya dengan Anda dan saya dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, tema yang akan kami angkat pada malam hari ini adalah mohon maaf, tema yang kami angkat pada malam hari ini adalah keputusan yang mengubah kehidupan. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Apa kabar Bapak? Luar biasa, dahsyat dan mantap Bu. Semangat sekali Ya, Bapak. apalagi hari ini nanti yang sangat spesial buat pemirsa yang sudah kita siapkan. Ya. Apa itu Pak? Saya penasaran. Nanti dulu, kita rahasiakan dulu nanti saja. dulu ya. Ya, baik. Bapak, kenapa kita angkat tema keputusan yang mengubah hidup pada malam hari ini? Ya, karena dalam hidup ini kita akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Kalau kita ngelihat seorang artis Korea dikatakan barusan berita terbaru adalah barusan bunuh diri dia. Kenapa dia bunuh diri? Karena keputusannya, apapun alasannya, karena satu keputusan yang penting. Banyak orang membuat keputusan yang salah dalam hidupnya sehingga mereka mengalami kehancuran dan kegagalan dalam hidupnya. Dan hari ini Bu, kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial yang kita nantikan dan kita akan mendengar kisahnya yang akan merubah hidup kita. Ya, baik. Sedikit saya perkenalkan kepada pemirsa, bintang tamu kita pada malam hari ini sangat luar biasa pemirsa, karena beliau memiliki latar kehidupan yang dulunya diambang kehancuran, karena saya dengar juga beliau adalah mantan Miss Waria se-Jawa Bali di tahun 1998, dan juga beliau juga pemakai dan juga bahkan pengedar narkoba. Pernah juga mengalami harus menginap di Hotel Prodeo, di penjara begitu ya maksudnya ya. Dan yang lebih istimewanya lagi, beliau memiliki keterbatasan fisik. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja pemirsa kita sapa bintang tamu kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Bapak. Lukas. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak Lukas. Apa kabar Pak? Baik, selamat malam Pak. Silakan Pak. Mari Pak. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak karena Bapak bersedia untuk datang memenuhi undangan New Life pada malam hari ini. New Life merasa sangat senang sekali, terhormat sekali karena Bapak bersedia untuk hadir. Terima kasih Pak. Iya, Bapak kalau boleh nih Pak, menceritakan kisah kehidupan Bapak ya Pak ya. Agak-agak kita obok-obok sedikit masa lalunya, Bapak keberatan nggak ya kira-kira ya? Enggak lah. Iya baik. Bapak kan memiliki keterbatasan ya Pak ya dari segi fisik. Apakah keterbatasan ini memang dari lahir ataukah ini karena suatu kecelakaan atau eksiden tertentu? Ya, keterbatasan yang saya miliki dari lahir. Jadi saya lahir dengan keadaan yang seperti ini. Nah, pada saat saya lahir bukan hanya cacat di bagian kaki saja, tapi saya mengalami cacat bagian lain, yaitu saya lahir dengan tidak memiliki anus. Tidak memiliki anus, dan di samping itu kondisi jantung saya sangat lemah. Bisa dibilang jantung bocor. Jadi Jantung bocor biasanya kan nggak lama umurnya. ya, disitulah mungkin Tuhan memiliki rencana yang indah. Usia Bapak saat ini boleh tahu nggak Pak? 35 tahun. 35 tahun. Iya. Ada yang lainnya Pak? Kelainan yang lain lagi? Tidak ada waktu itu, jadi saya harus melalui meja operasi untuk pembikinan anus sampai saya harus melakukan bedah operasi 5 kali tepatnya. Untuk membuat anus saja? Iya.
Wow. Nah, 5 karena kali. jadi pembuangan sementara karena saya tidak memiliki anus, pembuangan sementara lewat perut sebelah kiri pada saat itu. Pada waktu Bapak kecil begitu ya? Waktu bayi. Waktu belum lahir. sempurna untuk operasinya begitu, belum selesai dengan sempurna seperti itu ya? Iya. Jantung betul. bocornya nggak diapa-apain, Mbak? Waktu itu dokter sempat memvonis bahwa kemungkinan harapan saya sangat tipis karena jantungnya sangat lemah, sedangkan operasi harus operasinya harus melewati batas-batas yang Ya. operasi besar. Jadi di mana saya harus benar-benar pada saat itu dokter berkata harapannya sangat tipis, tapi saya percaya Tuhan punya rencana di balik semua itu. Wow. Waktu itu sempat operasi jantung juga Pak? Iya. Tapi saat ini luar biasa kondisi kesehatan Iya, Bapak. Kita lihat betul. tadi juga mesti naik, pemirsa, naik tangga. Di bawah saya bisa lihat naik tangganya luar biasa cepat. Sama sekali nggak kelihatan kalau ada kelainan jantung juga begitu ya, Dan luar biasa sekali. yang membuat saya sangat salut waktu ketemu Pak Lukas ini adalah dia membawa tas sendiri, dibantuin, dan beliau juga tidak mau karena selama masih bisa bekerja sendiri dia terus berjuang. Itu yang membuat saya salut. Bapak kalau boleh tahu bagaimana sih Pak penerimaan keluarga dengan kondisi Bapak? Iya. Tentunya harapan orang tua kepada setiap anak-anaknya mengharapkan anak itu besok bisa menjadi bagian untuk orang tuanya meringankan beban ataupun supaya orang tua bisa merasakan anak itu berarti dan anak itu adalah aset bagi masa depan setiap orang tua. Tapi begitu orang tua saya mendapat anak kondisi keadaan seperti saya pada saat itu adalah satu pukulan yang berat. Jadi begitu saya lahir seperti saya tadi katakan bahwa bagaimana begitu lahir harus sudah melalui meja operasi. Nah, sedangkan itu harus membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dari situ orang tua saya pastinya tidak bisa menerima keadaan ini dan dia berpikir bahwa anak seperti ini apa yang bisa diharapkan untuk nantinya, apa yang bisa diuntungkan. Paling-paling kondisi anak seperti ini hanya bisa menyusahkan orang tua. Itu pada saat itu pemikiran orang tua saya seperti itu. Memang pada saat itu orang tua saya tidak membuang saya, tapi secara tidak langsung penolakan dari papa saya. Dari penolakan itu otomatis papa saya tidak menerima saya dan saya tidak boleh beradaptasi dengan lingkungan luar. Awalnya nggak boleh keluar rumah. Papa saya Malu kali papa karena ya. malu. Papa saya malu. Bagaimana harus bersekolah Pak kalau begitu, kalau tidak boleh keluar rumah? Nah, dari saya tidak boleh keluar rumah, saya nggak boleh beradaptasi dengan lingkungan luar. Dari situ juga lah saya nggak sekolah. Tapi bisa baca, bisa tulis semua lancar. Ya waktu itu mama sempat memanggilkan guru untuk saya seperti homeschooling gitu. Oh. Jadi Bapak belajar di rumah, Iya, gitu ya, belajar di diajarkan rumah. secara private, secara khusus. Betul. Kalau lingkungan sendiri bagaimana Pak? Pernah nggak Bapak mengalami dilecehkan begitu oleh teman-teman sebaya Bapak mungkin? Iya. Awalnya seperti saya tadi katakan saya nggak boleh keluar rumah sampai suatu titik saya diizinkan mama saya keluar rumah itu dengan perjuangan mama saya yang begitu keras. Mama saya boleh mengizinkan itu pun sampai harus bertengkar dengan papa saya sampai akhirnya suatu saat saya boleh keluar rumah. Nah di tengah pergaulan saya itu otomatis dengan banyak kekurangan dalam diri saya teman-teman pastinya tidak bisa menerima saya. Ejekan, olokan itu sudah setiap hari saya rasakan gitu. Apa sih Pak dampaknya dari penolakan itu? Bapak di keluarga tadi Bapak sempat cerita ya bahwa Bapak juga tidak diterima dengan baik begitu ya di lingkungan keluarga, juga demikian halnya di lingkungan pergaulan Bapak. Dampaknya bagi diri Bapak sendiri apa Pak? Ya pasti dampak itu sangat terasa dalam diri saya. Saya merasa kok saya dibedakan. Saya 3 bersaudara. Saya paling kecil, anak yang paling terakhir. Dan saya merasa juga dibedakan dengan kedua kakak saya. Nah itu membuat saya menjadi orang yang tertutup tentunya. Saya menutup segala sesuatu dalam diri saya. Saya merasa ada keminderan. Saya merasa perasaan saya sensitif banget.
Saya nggak bisa ada sesuatu kata-kata yang membuat saya tersinggung. Gitu. Seperti itu. Mohon maaf, Bapak pernah menerima perlakuan kasar nggak ya dari orang tua tua kah? atau lingkungan begitu? Dengan seperti saya tadi katakan bahwa papa saya tidak bisa menerima saya, otomatis di situ pelakuan papa saya secara tidak langsung memperlakukan saya tidak baik. Jadi saya pernah hampir mau dibunuh oleh papa saya 2 kali. Itu yang Pada pertama. saat Bapak usia berapa itu? Kalau yang pertama yang saya ngalami secara pribadi waktu papa saya menginjak mulut saya. Waktu itu sekitar umur 8 tahun. 8 tahun. Dan yang kedua itu pengakuan dari papa saya sendiri, dia mau bekap saya dengan bantal tapi ketahuan mama saya. Tapi saya nggak tahu waktu itu dalam usia berapa dia mau memperlakukan saya itu. Yang diingat yang 8 tahun yang bisa Yang ingat. 8 tahun Bapak masih sangat ingat gitu ya, masih Karena waktu membekas. itu saya mengalami secara melihat. Iya. Iya, tadi kita di awal sempat saya sebutkan kepada pemirsa Bapak bahwa Bapak juga dulunya saya dengar-dengar nih Pak adalah Miss Waria begitu ya Pak ya, se-Jawa Bali tahun 98. Bagaimana seorang Bapak Lukas yang begini gagah bisa menjadi waria gitu? Coba tolong ceritain Pak. Iya. Jadi ini ada berkaitannya dengan masa kecil saya. Ya. Jadi